Pada 5 Agustus 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, diperiksa Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Meski akhirnya Benny tak mau mengungkap nama itu, namun publik mulai ikut menerka-nerka dan mengerucutkan beberapa nama pengusaha besar, salah satunya Tommy Hermawan-Lo. Tommy Hermawan-Lo adalah pengusaha muda, sekaligus anak dari Jerry Hermawan-Lo, pengusaha properti kelas kakap yang juga memiliki bisnis di Kamboja, termasuk kasino dan pusat perjudian. Lantas, bagaimana sepak terjang Tommy Hermawan-Lo? Benarkah ia merupakan pengendali judi online di tanah air? Tommy Hermawan-Lo merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya, Jerry Hermawan-Lo, merupakan konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif hingga media. Tak hanya itu, Jerry Hermawan juga memiliki sejumlah lini bisnis di Kamboja di bawah naungan JHL Collection. Sementara sang anak, Jerry Hermawan-Lo, merupakan komisaris PT Kontek Aja, perusahaan media olahraga yang masih berada di bawah naungan JHL Group. Di bidang olahraga, Tommy dipercaya menjadi bendahara umum Komite Olimpiade Indonesia. Tommy juga merupakan pemilik klub olahraga Dewa United. Tommy dan beberapa rekannya juga mendirikan PT Tenang Hidup Lancar yang bergerak di sektor real estate dan hiburan. Melalui PT Tenang Hidup Lancar, Tommy berkongsi dengan Raffi Ahmad dan Rudy Salim, mendirikan usaha patungan bernama PT Prestisius Ransmoon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy juga ada dalam jajaran direksi Lionheart Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Pada 11 Februari 2010, Jerry Hermawan divonis 5 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran. Saat Jerry mendekam di penjara, menurut investigasi Tempo, Tommy mulai membuka bisnis judi online di daerah Jakarta Barat. Setelah sang ayah bebas, Tommy mulai dihubungkan dengan koneksi ayahnya di perbatasan Thailand dan Kamboja. Keduanya kemudian diduga membuka pusat kasino mewah di Kamboja bernama Kompong Dewa Casino and Resort. Kompong Dewa ini dikelola oleh Lionheart Group. Nama Tommy Hermawan tercatat sebagai direktur di perusahaan ini. Jerry mengakui bahwa bisnisnya di Kamboja terdapat kasino atau pusat perjudian di dalamnya. Namun ia menyebut kasino itu dikelola oleh orang Kamboja. Jerry mengklaim bisnisnya tidak pernah melanggar hukum dan membantah semua tuduhan terkait keterlibatan anaknya di bisnis judi online. Kemunculan inisial T pertama kali disinggung oleh Benny Ramdhani dalam acara pengukuhan komunitas pekerja migran pada 16 Juli 2024. Dalam sambutannya, Benny menyebut sosok T sebagai pengendali bisnis judi online dan tindak pidana perdagangan orang. Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Benny juga mengaku sempat menyebutkan sosok itu dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD pada 2023. Namun, saat dicecar wartawan, Jokowi mengaku tidak tahu, Mahfud MD mengatakan lupa, dan Kapolri menyebut belum pernah menerima informasi. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Ya. Bareskrim Polri kembali periksa Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk mengungkap dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Sebelumnya dalam laporan KPAI menyebut ada 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah sekitar 80.000 anak. Buntut dari pernyataannya itu, Benny Ramdhani diperiksa 2 kali oleh Bareskrim Polri. Awalnya, Benny mengaku mendapat informasi soal sosok T dari korban pekerja migran di Kamboja. Namun kemudian ia ralat dari Kepala UPT BP2MI Serang, Joko Purwanto yang sudah meninggal dunia. Menurut polisi, Benny tak tegas menyebutkan sosok T hingga akhir pemeriksaan. Belakangan, pihak kepolisian menegaskan bahwa inisial T tidak ada. Meski begitu, dugaan publik sempat menguat pada 2 nama besar, yaitu Tommy Winata dan Tommy Hermawan-Lo. Pada akhir 90-an, Tommy Winata memang kerap disebut mengendalikan bisnis haram seperti perjudian, prostitusi hingga barang terlarang di kawasan Kepulauan Seribu. Tapi, semua tuduhan tersebut dibantah dan tidak terbukti. Tommy bahkan berjanji akan menembak kepalanya sendiri di hadapan anggota DPR jika memang terbukti mengendalikan bisnis haram. Sementara Tommy Hermawan-Lo dan ayahnya memang punya lini bisnis di Kamboja, termasuk kasino di dalamnya. Namun, mereka mengklaim tidak mengelola
tidak melanggar hukum ataupun mengendalikan judi online. Terlepas dari nama-nama itu, sebenarnya ada puluhan kasino yang dikendalikan oleh WNI di Kamboja. Menurut laporan Tempo, setidaknya ada beberapa nama WNI atau mantan WNI yang diduga mengendalikan perusahaan besar judi di Kamboja, seperti Sun Erik alias Erik Siswanto yang mengelola kasino Trimulya, Haryanto Lisnah yang menjabat sebagai Direktur Istana Impian, hingga Susanto Soekardi yang terdaftar sebagai Ketua Dewan Direksi Holiday Palace. Ada juga nama Putra Sampurna, mantan bos perusahaan rokok Sampurna yang pernah disebut sebagai pemilik Mansion, salah satu situs judi online terbesar dan tertua di Asia. Putra Sampurna masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada 2020 versi majalah Forbes dengan total kekayaan sekitar 26 triliun. Situs milik Mansion bernama Mansion 88 mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2012. Pada 2014, perjudian online Mansion 88 pernah diungkap oleh Mabes Polri. 8 orang pengelola situs divonis penjara dengan barang bukti transaksi senilai 450 miliar. Bos judi online terbesar di Sumatera Utara, Joni alias Apin BK, telah resmi menjadi buronan polisi internasional. Polda Sumatera Utara telah mengajukan red notice ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk mengejar Apin di luar negeri. Pengendali judi online Indonesia yang terbukti dan pernah ditangkap, salah satunya adalah Apin BK. Apin BK merupakan bos judi online kelas kakap asal Sumatera Utara yang sempat buron dan kabur ke Malaysia, tapi akhirnya ditangkap pada 2022 dan divonis 3 tahun penjara. Nama Apin BK masuk dalam Konsorsium 303 sebagai Konsorsium Wilayah Sumatera Utara. Konsorsium 303 merupakan jaringan internal kepolisian yang diduga membackingi bisnis ilegal termasuk perjudian. Konsorsium yang diduga dipimpin oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ini diduga melibatkan sejumlah nama petinggi Polri dan pengusaha. Isu tentang keberadaan kelompok Konsorsium 303 mencuat beriringan dengan penetapan tersangka Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 2022. Di Indonesia sendiri, judi online menjamur dan seolah tak ditanggapi serius. Baru-baru ini, polisi menangkap 12 pegawai Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital karena melindungi 1.000 situs judi online. Peran Budi Aris Setiadi selaku ex-menteri ikut tersorot publik. Anugerah tokoh pendorong pemberantasan judi online kepada Bapak Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, di bawah kepemimpinan beliau tercatat sudah lebih dari 3 juta lebih situs judi online ditutup. Pada Oktober 2024, Budi Ari meraih penghargaan Deticom Award untuk tokoh pendorong pemberantasan judi online. Namun penghargaan ini berbanding terbalik dengan penilaian publik, terutama sejak terkuaknya pegawai Komdigi yang melindungi situs judi online. Bawahannya mencari untung dengan cara melindungi 1.000 situs judi online dengan tarif 8,5 juta per situs atau 8,5 miliar per 1.000 situs. Ditanya tentang hal ini, Budi Ari irit bicara dan hanya mengatakan bahwa sedang fokus mengurus tanggung jawab barunya sebagai Menteri Koperasi. Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi tidak mau ikut campur dalam kasus judi online mantan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Budi mengapresiasi langkah pihak kepolisian. Kita menghormati, bagus. Itu bagus. Itu sebagai langkah aparat penegak hukum, kita mengapresiasi, bagus. Sebelumnya pernah ada pemantauan pada pokoknya kita menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya fokus mengurus koperasi dan rakyat, ya. Nanti tanya aparat penegak hukum, kita dukung. Pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam 1 bulan. Tak hanya itu, pelawak sekaligus anggota DPR, Denny Cagur, juga menjadi sorotan publik lantaran rekam jejaknya yang diduga pernah mempromosikan judi online melalui sistem endorsement. Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di Agen 138 karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen 138. Promosi yang ditawarkan juga banyak dan menarik. Ada hadiah iPhone 11, jam tangan G-Shock dan masih banyak lagi. Oh ya, Agen 138 juga sering mengadakan giveaway melalui akun YouTube-nya. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen 138 dan menangkan hadiahnya. Mau tahu info selengkapnya? Swipe up! Penelusuran Deduktif Indonesia pada 2023 bahkan mengungkap puluhan artis ataupun influencer turut aktif mengendorse situs judi online.
Ya, kayak gitu rupanya sifat orang kaya, nggak mau mandang orang susah. Iya. Sorry Lin, sorry. Aku tadi lagi fokus main game. Lumayan Lin, soalnya main game ini bisa menghasilkan uang. Inilah yang dicari para gamers. Yang betul lah kau Jo. Nggak percaya kok Lin. Makanya kau langsung aja gabung di Agen 138, game online yang bisa menghasilkan uang dan rasakan sensasi kemenangannya. Pokoknya mantap kali lah Lin. Makin penasaran aku loh Jo. Ya udah, kau langsung aja gabung di Agen 138. Kedua main di One Rabbit Future Agent. Menang berapa aja kamu pasti dibayar. Dan satu lagi, kalian akan dapat kaos eksklusif dari Wallet IQ. Koin 138 merupakan situsnya para pemain slot yang suka dengan bet ringan dan modal tipis, tapi bisa dapat jackpot sampai jutaan rupiah. Dan merchandise-nya juga keren banget loh. Jadi langsung aja dicek di situsnya. Halo semuanya, aku mau merekomendasikan Indogenting, website game online terbaik untuk kamu dengan modal cuma Rp2.000 aja. Kamu bisa dapat 60 juta rupiah setiap hari. Mau tahu caranya? Ayo daftar sekarang juga. Pasang jackpot game online-nya di Indogenting. Baru main, langsung dapat jackpot. Nah, kamu mendapat banyak keuntungan dengan kemudahan dalam bermain. Gue yang Lex ingin merekomendasikan Indogenting sebagai pilihan tepat untuk kalian semua mainin. Buruan daftar karena Indogenting lagi ngadain turnamen slot berhadiah total 28 miliar dengan waktu yang sangat terbatas. So, situs ini juga sudah bersertifikat resmi Pakcor dengan menjamin keamanan data para member. Nah, belakangan ini gue tuh lagi sering banget main game online. Entah mengapa gue lagi sering banget main. Nah, gue pengen ngajakin lu semua untuk ngerasain serunya main game online yang bersertifikat resmi. Nah, namanya Indogenting. Si Indogenting ini adalah pelopor game online pertama dan terpercaya. Lo mau tau gak cara mainnya? Nih, gue tunjukin ya caranya. Cara mainnya gampang banget. Lo tinggal klik linknya, nanti bakal muncul pilihannya ada Sport, IDN Live, Slots, Live Casino, IDN Poker, dan Promosi. Nah, selain itu juga banyak banget ribuan game slot yang bisa lo mainin di Android ataupun iPhone. Spin cuan, halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yaitu Sakti 123. Dengan satu ID, kamu sudah bisa memainkan semua jenis permainan dan langsung mendapatkan bonus member 100%, bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Wow, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo mainkan spin di Sakti 123. Hello, gua Piki Prasetyo. Nah, pokoknya gue ngajakin buat semuanya ngenalin game online ini yang paling keren, sudah terakreditasi juga sebagai website resmi dan bersertifikasi, yaitu Sakti 123. Kalian cepetan, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo mainkan di Spin Sakti 123. Sekarang juga, come on, Sakti 123. Game online yang bisa menghasilkan uang atau game online yang bisa bikin kalian mendapatkan sensasi-sensasi kemenangan yang luar biasa. Ayo gabung di Agent 138 karena Agent 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi loh. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas deh main di Agent 138. Promosi yang ditawarkan juga banyak serta menarik. Ada hadiah iPhone 11 Pro, jam tangan G-Shock, dan banyak deh. Yuk gabung di Agen 138 karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Oke, pelayanannya juga luar biasa banget, keren banget, dijamin kalian bakal seneng banget main di Agen 138. Yuk gabung di Agen 138 karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget, dijamin kalian bakal puas main di Agen 138. Bosan di rumah dan ingin pendapatan tambahan? Yuk cobain main slot games di Wimbet. Wimbet udah terjamin resmi dan terpercaya. Jadi langsung aja daftar di Wimbet dari link swipe up di bawah. Teman-teman, aku ingin nawarin game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Nah, satu ID sudah bisa bermain semua jenis permainan. Ada bonus mingguan dan bonus ajak teman juga. Ayo gabung sekarang juga teman-teman. Tunggu apa lagi? Untuk link ada di bawah sini.